wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Bapak, Ibu, segenap pengurus pimpinan Muhammadiyah Harapan Jaya beserta Aisyah cabang Harapan Jaya serta jajarannya, segenap para anggota dan juga simpatisan yang telah hadir di tempat yang mulia ini. Kita bersyukur bahwa kita dapat mengisi bulan Ramadan ini dengan amaliyah Ramadan, yang itu memang menjadi perintah Rasulullah SAW di dalam sabdanya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melaksanakan saum tapi tidak sekedar kita saumnya tidak makan dan tidak minum, tapi saum yang produktif. Makanya ada tingkatan saum namanya khususul khusus. Di samping tidak makan dan tidak minum, yang kedua mengendalikan seluruh anggota tubuh kita, baik mata kita, tangan kita, kaki kita, untuk tidak melakukan maksiat. Tetapi yang ketiga nanti ada namanya khususul khusus, yaitu diproduktifkan untuk melakukan kebaikan, yang salah satunya adalah taklim. Karena nanti ujung hadis itu ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Nanti berkaitan dengan materi yang ingin kami sampaikan. Tema besarnya yaitu manajemen husnul khotimah, sampai bab yang ke-8 yaitu istighfar sebetulnya sebagai media untuk menuju kepada husnul khotimah, yang pada pagi hari ini kita sampai kepada bab tentang keutamaan beristighfar. Karena sebetulnya Bapak dan Ibu, pelaksanaan siam Ramadan itu puncaknya adalah maghfirah. Karena ketika orang diberikan maghfirah, maka orang itu akan sampai kepada puncak kesuksesan, kemuliaan dan kebahagiaan manusia di dunia maupun di akhirat. Dan itulah dalam bahasa Al-Quran la'allakum tattaqun, yaitu orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika kita menjadi orang bertakwa, maka kita akan senantiasa mendapatkan maghfirah atau ampunan. Makanya untuk mendapatkan ampunan banyak macam cara. Yang lalu sudah saya jelaskan, berjalan menuju tempat kebaikan itu juga Allah memberikan ampunan. Karena barang siapa yang menuju tempat kebaikan, tempat berzikir, tempat taklim, maka langkah kaki kanannya diangkat derajatnya, langkah kaki kirinya dirontokkan dosanya. Yang kedua, kita musafahah. Musafahah itu artinya bersalaman dengan saudara kita. Makanya di dalam sebuah hadis, ya, mamin muslimin ayatofas wala tasaffahaini, mereka bertemu sesama muslim itu, mereka bermusafahah, maka bagi mereka itu ghufira lahu qabla ayal taqin. Jadi mereka akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya sebelum tangannya itu berpisah. Nah, yang ketiga,
untuk kita mendapatkan ampunan Allah itu dengan cara beramal soleh. Falladina amanu wa amilus solihati lahum magfiratu wa rizqum karim. Dalam surah 22 ayat 50. Maka lantaran kita ini menjadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka itu lahum magfirah, maka akan mendapatkan magfirah, ampunan. Bahkan Allah akan memberikan rizqun, akan menurunkan rizki untuk mencukupi segala kebutuhan yang diinginkan oleh manusia di muka bumi ini. Nah, karim, dan orang itu akan tetap menjadi orang yang mulia. Jadi Bapak dan Ibu, maka orang-orang yang diampuni dosanya itu yang pertama disebut oleh hadis, karena man soma Ramadhana, tapi tidak sekedar siam Ramadan, tapi yang Ramadan imanan, yang beriman, tapi nggak cukup beriman juga, wahtisaban, beriman tapi yang imannya produktif. Karena apa? Betul-betul diperhitungkan. Jangan sampai kita, ya memang kalau kita nggak ngapa-ngapain juga nggak berdosa juga ya, tapi nilainya itu berkurang. Tapi kalau kita produktifkan iman kita ini menjadi saum kita, menjadi yang sampai tingkat yang paling tinggi, namanya khusus, yaitu itulah tingkatan saum yang paling tinggi. Nah, ini Bapak Ibu, kita mendapatkan lebar tingkat yang tinggi karena apa? Memang dari sisi fisik tidak makan dan tidak minum. Yang kedua, kita tidak melakukan maksiat, ya. Yang ketiga, digunakan untuk produktif, yaitu ngaji pada hari ini. Dan itulah nanti yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu kita akan sampai kepada keutamaan beristighfar. Yang lalu sudah kita bahas bahwa sesungguhnya istighfar itu bukan sekedar berzikir. Ketika Bapak Ibu membaca istighfar, berwirid, berzikir namanya, itu juga berpahala, iya. Tapi kan istighfar itu tidak sekedar itu, tapi para mufassirin seperti Syekh Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir bahwa istighfar itu bisa menjadi solusi dalam berbagai permasalahan dan kehidupan kita ini. Buya Hamka bahkan menyatakan ketika seseorang mendapatkan maghfirah itu sebagai cahaya hidup. Begitu manusia itu mendapatkan ampunan atau maghfirah itu, maka hidup yang sulit menjadi mudah, yang jauh menjadi dekat, gitu ya. Yang berat menjadi ringan, yang sempit menjadi lapang. Itulah ungkapan Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar. Jadi kalau begitu, Bapak dan Ibu, maka betapa dahsyatnya istighfar itu. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang keutamaan istighfar. Yang pertama, bahwa ketika Bapak dan Ibu beristighfar kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah 4, surah An-Nisa ayat 110, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Dan barang siapa yang mengerjakan kekejian, maksudnya itu adalah perbuatan yang bersumber dari nafsu, syahwat, yang itu akan menyebabkan dampaknya itu kepada sebagian besar kepada orang lain. Ya, seperti korupsi itu karena nafsu, itu ya. Yang kedua misalnya berzina itu karena dampaknya kepada orang lain, hawa nafsu lagi. Dan itu sebagian besar adalah berkaitan dengan dosa-dosa besar, gitu ya. Maka barang siapa yang mengerjakan kekejian, ya, dan menganiaya di sini, yadlim. Nah, yadlim
itu disebabkan karena memang setan yang membuat kita jauh dari Allah sehingga berbuat dolim. Yang dimaksud berbuat dolim itu, yadlim itu dosanya lebih, artinya dampaknya lebih kepada diri kita. Disuruh berpikir nggak mau berpikir, disuruh ngaji nggak mau ngaji, itu yang rugi kita aja, orang lain nggak ya. Disuruh ibadah malas ibadahnya, begitu ya. Itu dalam bahasa agama yadlim, nafsahu diri mereka, summa yastaghfirillah, kemudian dia beristighfar kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahimah, niscaya dia akan mendapati Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Namun Bapak dan Ibu, kalau ada orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa, terus dia beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, itu yang hilang hanya yang disebut. Misalnya ada orang mencuri, nyesel, wahai Allah, saya menyesal karena mencuri, merugikan orang. Harta yang saya curi saya kembalikan, saya mohon ampun kepadamu. Diampuni oleh Allah. Tapi yang diampuni mencurinya saja. Tapi yang nyakitin orang, yang apalagi melakukan kemaksiatan yang lain yang tidak disebut, itu tidak diampuni. Kalau begitu, betapa kita orang-orang yang saya kira setiap kita ini, siapa yang di antara kita yang nggak punya dosa? Terus yang kedua, siapa yang bisa mengingat-ingat akan dosa kita? Begitu kita ingat dosa kita, terus kita minta ampun. Berapa banyak yang bisa mengingat dosanya? Sedikit, Pak. Berapa banyak yang setiap hari menyebut dosa-dosanya, terus minta ampun kepada Allah? Nggak bisa juga, sulit. Nah, terus caranya gimana? Itu akan tetap tercecer dan tetap tercatat sebagai kemaksiatan dan kedoliman. Dan itu sampai kapan? Sampai kapanpun. Sebelum itu ditutupi, bisa ditutupi dengan kebaikan, bisa ditutupi dengan mohon ampun langsung dengan Allah. Tapi Bapak dan Ibu, begitu datang bulan Ramadan, begitu luar biasanya. Makanya Rasulullah bersabda tadi, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada hadis lagi, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Asal dia adalah menjalankan siam dengan baik dan dijaga agar tidak bermaksiat. Yang kedua, imannya produktif dengan melakukan amal soleh tadi di bulan Ramadan, baru Allah akan merontokkan dosanya. Yang kedua, tidak cukup. Man qoma ramadhana, barang siapa yang bangun pada malam harinya dengan qiyamul lail, dengan sholat tarawih gitu ya, atau tahajud, itu sama Bu. Jadi di Muhammadiyah itu Bapak mau sholat malam, sholat tarawih, sholat tahajud, itu sama, hanya waktunya yang berbeda. Jadi jangan kita itu bingung bahwa ya namanya sholat malam, qiyamul lail sama dengan taraweh karena dikerjakannya di bulan Ramadan. Terus dikerjakannya setelah tidur, maka sebutannya namanya tahajud. Tapi kene-kene wae, itunya satu, sama-sama saja. Hanya beda mengerjakannya waktunya ya. Nah itulah, jadi mudah-mudahan ya, kita kan sering tanya, setelah sholat taraweh boleh nggak kita sholat malam? Nah itu seringkali ada pertanyaan begitu. Sebenarnya nggak perlu ada pertanyaan begitu. Jadi ya udah, sholat taraweh itu ya sholat malam. Mungkin bahasanya, boleh nggak kita nambah rokaat lagi kalau setelah sholat taraweh? Mungkin begitu pertanyaannya yang pas. Bukan boleh nggak sholat tahajud malam lagi ya gitu ya. Nah ini nanti bisa kita diskusikan. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, bahwa ketika orang itu melaksanakan qiyamul lail, bukan sekedar kita. Makanya nanti ada sindiran dari Rasul. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang melaksanakan saum pada siang harinya, tapi dia hanya menahan lapar dan haus.
Menapan lapar dan haus itu tidak meningkatkan derajat. Karena apa? Saumnya pasif, tidak melakukan aktivitas. Ya, karena apa? Dia justru tidak produktif, gitu ya. Tidak melakukan amal-amal yang soleh. Ya, tidak ada perubahan. Kalaulah ada perubahannya sedikit. Misalnya, sebelum Ramadan malas, selesai Ramadan beler, itu kan sama ya Pak. Ya, berubah tapi sedikit gitu ya. Sebelum Ramadan pelit, selesai Ramadan medit, itu kan berubahnya sedikit gitu ya. Jadi yang ingin saya sampaikan, orang-orang yang begini tidak ada perubahannya, hanya apa? Hanya lapar dan haus saja. Kam min shaimin laisa lahu min qiyamihi ila sahrun. Berapa banyak Bu orang yang bangun malam tapi hanya begadang, tidak merubah dirinya, tidak merubah perilakunya. Kene-kene wae gitu aja gitu ya. Nah, harusnya bagaimana? Diproduktifkan. Nah, begitu. Nah, malam harinya kita bangun melaksanakan qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan itu bisa dengan sholat, bisa dengan tadarus, bisa dengan baca buku, bisa dengan taklim, bisa dengan merenung, bisa dengan berzikir, banyak ya. Jadi makanya nanti kalau ada bapak dan ibu yang beriktikaf, dan ingat, iktikaf itu sudah boleh dari malam pertama Ramadan. Jadi orang kan seringnya, ntar kalau iktikaf 10 hari yang terakhir, enggak. Iktikaf itu dari awal Ramadan, bahkan di luar bulan Ramadan iktikaf juga dibolehkan. Sunnahnya namanya mustahab, sunnahnya biasa saja. Tapi kalau kita iktikafnya di 10 hari yang terakhir, itu namanya iktikafnya muakkadah, hampir mendekati kepada wajib. Nah, Bapak dan Ibu, mari tentu kita fungsikan untuk menutup dosa-dosa kita. Karena apa? Bulan Ramadan rada istimewa. Karena kalau di bulan-bulan yang lalu ada orang minta ampun kepada Allah, yang diampuni yang disebut saja. Tapi berapa banyak yang mampu menyebut dosa-dosanya? Nggak bisa. Kalau begitu mesti ada yang kececer dosanya tuh. Lah terus menghapusnya kapan? Itulah datangnya bulan Ramadan akan mampu untuk menghapus semuanya. Bukan hanya ketika berbuat baik saja, tapi suatu ketika Rasulullah ditanya oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu an, maka pertanyaannya itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kalaulah seandainya datang bulan Ramadan dan kita tahu bahwa di bulan Ramadan itu datang Lailatul Qadar, dan saya ingin sekali untuk mendapatkan Lailatul Qadar, dan juga saya ingin agar diampuni dosa saya semua. Apa yang harus saya lakukan? Itu kata Ibunda Aisyah. Maka Rasulullah menjawab, takulina, maka katakanlah wahai Aisyah, berdoalah kepada Allah, maksudnya dengan kalimat Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang asli dari Rasulullah kepada Ibunda Aisyah. Ditarjih juga begitu, walaupun nanti pada diriwayatkan yang lain itu ditambahin karim ya. Misalnya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi nanti ada yang karimnya di belakang. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ya itu sama. Tapi yang paling roji adalah yang tidak ditambahin karim. Allahumma innaka afuwun, Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuwun, yang maha pengampun, maha pemaaf, tuhibbul afwa, sungguh engkau mencintai orang yang meminta maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Seketika itu Ibu, maka dosa-dosa kita yang kecil maupun yang besar, Ibu tanpa menyebut satu-satu itu sudah diampuni semua. Itu hanya di bulan Ramadan. Makanya Rasulullah itu memberikan peringatan kepada kita, warogima anfu rajulun,
celaka bagi seseorang yang dakhala alaihi ramadhanu, masuk bulan Ramadan kepadanya, ya, summan salakho, kemudian berlalu, Ramadannya berlalu maksudnya Bu, artinya Ramadan pertama nggak minta ampun, Ramadan ke-15 nggak minta ampun juga, udah ke-15 nggak minta ampun juga, dablek juga ini orang. Ramadan ke-30 pun nggak minta ampun juga. Akhirnya begitu Ramadan summan salakho lewat, maka dalam hadis itu dikatakan apa? Qabla ayyub farolahu, maka sementara Allah belum mengampuni dosanya, sungguh dalam hadis lain sampai 3 kali Rasulullah menyebutkan celaka, celaka, celaka. Kok bisa menjadi umat Rasulullah tapi tidak diampuni dosanya? Ingat Ibu, ini hanya di bulan Ramadan. Karena bulan-bulan lain juga diampuni Bu. Ya, di luar bulan Ramadan diampuni juga, tetapi tidak dibuka lebar-lebar. Makanya nanti dalam sebuah hadis, qad ja'akum ramadhanu syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu. Nah, ini ada hadis, tuftahu fihi abwabul jannah. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan yang kalian diwajibkan untuk melaksanakan siam Ramadan, tuftahu fihi abwabul jannah, maka dibukakanlah pintu-pintu surga secara lebar-lebar. Kenapa? Makna pertama, ketika kita berbuat baik seperti Pak MC tadi, dilipat gandakan. Kalau hari biasa kita beramal berapa Bu balasannya? 10 kalau beramal ritual kan? Manja'a bil hasanati falahu asyru amtaliha, 10. Tapi kalau Bapak Ibu beramal sosial di hari berapa? Dari biasa berapa? Setarnya berapa? Kalau 10 itu kan amal ritual tuh, seperti sholat, ngaji, dzikir, baca Quran. Tapi kalau kita beramal sosial, setarnya berapa? 700 kan? Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Surah 2 ayat 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah serupa dengan menanam satu bulir, yang setiap bulir itu menjadi 7, yang setiap 7 itu 100, 700. Tapi kalau bulan Ramadan berapa Bu? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan berapa? Ada yang menyebut hadis 700 lagi. Ada yang menyebut lagi wallahu yudha'ifu liman yasha. Ada yang menyebut lagi 1000 tahun. Ya kan? Kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi ada yang menyebut lagi wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan. Berapa lipat gandanya? Dalam Al-Quran lain, bi ghairi hisabin, tanpa hitungan. Maka Bu, sangatlah rugi kalau ada masuk bulan Ramadan tapi kita tidak tangkap peluang ini dengan baik. Karena itulah kesempatan yang begitu luar biasa hanya diberikan kepada kita setahun sekali, dan itu hanya diberikan kepada umat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang celaka. Itu yang pertama ya. Dengan kita banyak beristighfar, makanya nanti ketika begitu Bapak selesai sholat tarawih, itu di dalam tarji dituntun tuh caranya bagaimana agar kita diampuni. Pertama, Bapak disuruh hubungkan dengan Allah, banyak bersyahadah lagi. Makanya membaca pertama asyhadu alla ilaha illallah. Terus yang kedua astagfirullah. Yang berikutnya as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar, 3 kali dibaca. Maka yang terakhirnya dengan membaca tadi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka Bapak Ibu kita semua nih dari hari pertama sudah kita sholat tarawih baca itu, sudah dirontokkan dosanya Bu secara keseluruhan. Asal kita langsung ngomong sama Allah. Tapi kalau diem baik, meneng baik, ya enggak. Jangan terus otomatis ketika kita beribadah dapat, enggak juga.
Ada yang dengan beribadah memang diampuni dosanya, tapi ada yang harus ngomongin secara langsung, minta kepada Allah. Begitu selesai sholat taraweh, ibu jangan lupa, makanya dimanapun kalau bapak jadi pengurus masjid, ada imam yang begitu assalamualaikum, assalamualaikum, langsung berdiri lagi. Itu ada orang sholat tarawehnya itu kilat khusus. Ya, kilat gerakannya itu Allahu Akbar, khusus, bacaannya khusus. Kul bersaudara itu. Makanya kalau imamnya baca alif lam mim, kacau ini imam, kacau. Begitu baca kul huwallah, baru ini top markotop imamnya. Itu ya. Bu, jangan langsung berdiri itu imam, ingatkan, tunggu sebentar. Karena apa? Ada kesempatan kita untuk berdoa. Begitu selesai sholat witir, ada doa ada dzikir lagi. Apa dzikirnya di dalam tarjih? Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus. Baru yang terakhir, Subuhun quddusun Rabbul malaikati war. Udah dzikirnya itu aja, jangan ditambah-tambah. Ya mau yang lain boleh Pak, ya silahkan saja. Tapi itulah yang dituntun ya. Setelah itu ibu berdoa silahkan saja. Tapi zikir itu jangan lupa. Jangan buru-buru ingin pulang karena mau ngangetin sayur. Ibu ya, masih lama. Apalagi sahur juga masih lama kan? Karena apa? Bulan Ramadan itu kesempatan untuk agar diampuni dosanya. Yang kedua, di dalam hadis Rasulullah SAW, Allah berfirman, wahai anak Adam, ini hadis qudsi ya, sesungguhnya kamu memohon berharap beristighfar, niscaya aku mengampunimu betapapun banyaknya dosa yang ada pada dirimu, aku tidak peduli. Maksudnya berapapun dosa akan diampuni. Itulah Bapak Ibu kasih sayang untuk orang beriman. Pertanyaannya, akan kita manfaatkan apa enggak? Yang kedua, menjadi asbab menutupi kekurangan. Jadi kalau Bapak Ibu beristighfar, kalau diri kita ada kekurangan, maka akan ditutupi oleh Allah. Kalau kekurangannya itu adalah materi, insya Allah, Allah begitu mudah menutupinya. Kalau kekurangannya dalam hal sesuatu yang kita nggak suka untuk dilihat, namanya aib, Allah mudah untuk menutupinya. Maka di dalam ayat Al-Quran surah 11 ayat 3, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladin fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adaban yaumin kabir. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabb-Mu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik secara terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan atau balasan. Keutamanya itu, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa dari kiamat. Berpaling itu maksudnya nggak mau beristighfar kepada Allah. Tapi begitu kita beristighfar kepada Allah, yang sering kita dengar hari ini namanya fadilah. Fadilah itu artinya keutamaan yang Allah akan menutupi kekurangan kita dengan mudah. Kalau kita seorang pegawai, maka insya Allah dia akan menjadi pegawai yang mulia, hidupnya bahagia. Apalagi menjadi pejabat akan ditutupi oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Insya Allah nggak terseret dengan hal-hal yang aneh-aneh dan lain sebagainya ya. Itulah bagaimana agar kita terus beristighfar kepada Allah. Bayangkan seorang tukang roti dalam sejarah itu berdagang roti bertahun-tahun, hidupnya bahagia, hidupnya tenang, hanya karena memang ibadahnya tentu baik. Tapi setiap kali dia melaksanakan ketika berdagang itu, dia baca istighfar. Sampai-sampai lagi ngadonin roti pun dia beristighfar.
jual roti sambil beristighfar, makanya dagangannya laris, laku, dan lain sebagainya. Kalau kita bekerja diberikan kemudahan, kalau Bapak Ibu dagang, Allah akan membantu, Allah akan menolongnya, turun tangan kepada kita. Itu ya. Jadi inilah bagian dari ini. Maka yang ketiga, sebagai solusi dalam kehidupan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Jadi ini Nabi Nuh mengingatkan umatnya pada saat itu karena saking ingkarnya kepada Allah, sampai-sampai kalau dia didakwai ditutup telinganya, nggak mau mendengar dakwahnya Rasul. Allah memberi hukuman. Apa hukumannya? Yursilis sama alaikum midrara. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Dihukum oleh Allah. Makanya orang-orang yang beriman diselamatkan, itu ya, ditolong oleh Allah. Bagaimana cara menyelamatkannya? Waktu lagi kemarau, Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat kapal. Dan itu dicerca, dicaci, dimaki, dibully. Masa orang terang begini kok bikin kapal, aneh-aneh aja. Tapi nggak lama kemudian ternyata banjir yang begitu luar biasa. Maka orang beriman ditolong. Sampai-sampai anak dan istrinya pun ingkar kepada Allah. Dan apa berikutnya? Wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara. Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Artinya nikmat yang dia terima itu seperti air yang mengalir terus-menerus dan secara istimrar, berkelanjutan. Makanya inilah bahwa ketika kita banyak istighfar sebagai solusi dalam hidup, bukan hanya sekedar kita untuk berzikir, iya. Yang keempat, terhindar dari adab. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengadab mereka sedang mereka itu beristighfar, meminta ampun. Jadi Bapak dan Ibu, mari, kalaulah hari ini banyak musibah dimanapun, bencana alam luar biasa, orang yang banyak istighfar kena nggak Bu? Ya kena juga, ikut kena kan? Tapi bukan berarti bagi dia itu adab. Kenapa? Bencana bagi orang yang beriman banyak beristighfar itu adalah menjadi kebaikan buat dia. Dan yang kedua, dia akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terhindar dari azab. Karena nanti ada orang yang ya tentu adalah terutama karena dia tidak beriman, ingkar kepada Allah, begitu mendapatkan bencana, bagi dia itu adalah sebagai adab. Tapi kalau bagi orang beriman yang banyak istighfar sebagai apa Bu? Pak? Sebagai ibtila, ujian agar dia naik tingkat. Sebagai peringatan aja jangan ya, tapi itulah sebagai ujian, adab. Yang kelima, mendapat rahmat Allah kalau kita banyak istighfar ya. Qala ya qaumi lima tastajiluna bisayyiati qoblal hasanati laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Dia berkata, wahai kaumku, mengapa kamu meminta disegerakan keburukan sebelum kamu meminta kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Rahmat itu apa Bu? Pak? Rahmat itu apa? Makanya dalam bahasa Arab, rahmat itu berasal dari kata rohama yarhamu rahmatan. Itu bisa berarti kelembutan, kehalusan,
tapi ujungnya adalah kasih dan sayang. Kasih itu apa maksudnya? Makanya kalau dalam bahasa Arab, kasih itu salah satu Asmaul Husna. Makanya ketika kita membaca suratul Fatihah itu ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang artinya pengasih yang mana, Pak? Yang Rahman atau Rahim? Rahman pengasih. Kalau Rahim penyayang. Apa bedanya, Pak? Hah? Kalau Rahman itu artinya pengasih, Rahim penyayang. Kalau gitu apa bedanya? Ya, kalau begini, apa bedanya kasih dan sayang? Atau kalau ibu disuruh memilih, mending dikasih apa mending disayang, Bu? Hah? Walaupun nggak dikasih nggak apa-apa. Hah? Ada orang dikasih tapi nggak disayang, ada orang disayang tapi nggak dikasih. Ibu milih yang mana? Nggak ada pilihan yang ketiga. Ibu maksain ya. Bu, memang benar. Ketika orang itu disayang pasti tapi orang yang dikasih belum tentu. Makanya nanti dalam bahasa agama kita itu Allah Maha Rahman, itu artinya rahmat itu pemberian Allah yang maha sempurna kepada semua makhluk, termasuk binatang, termasuk orang kafir, termasuk orang yang menganggap Allah bukan sebagai Tuhannya, juga Allah akan berikan. Itu namanya Maha Rahman. Itu biasanya bersifat materi dan duniawi. Jadi pemberian Allah yang sempurna sebagai tanda kasih sayang Allah, setangga pengasih Allah, tapi hanya diberikan kepada Diberikan kepada semua makhluk, bukan hanya manusia, Bu. Termasuk binatang dan lain sebagainya, termasuk orang kafir. Tapi kalau Rahim hanya diberikan kepada manusia yang beriman. Dan puncak daripada sifat rahim Allah itu adalah dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Makanya mohon maaf, orang kafir tidak diberikan sifat rahim, tapi diberikan sifat Rahman. Jadi sekali lagi, ketika ibu mendapatkan rahmat berarti dikasih tapi juga disayang tapi juga begitu. Mudah-mudahan kita banyak beristighfar sehingga kita mendapatkan rahmat. Makanya ada, Pak, Bu, suaminya namanya Pak Rahmat ada? Alhamdulillah ya, berarti suami itu luar biasa ya. Di samping, tapi nggak sayang. Itu suruh ganti, Bu, namanya. Kalau namanya Pak Rahmat kok nggak sayang sama ibu, ya harus jangan pakai nama itu. Itu namanya keliru namanya ya. Jadi Bapak dan Ibu, yang keenam, menambah kekuatan dan kekokohan batin. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan dia berkata, wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu, lalu bertobatlah kepadanya, niscaya dia akan menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Jadi Bapak dan Ibu, ketika orang banyak beristighfar, jiwa dan hatinya itu tenang, Pak. Nggak gerusa-gerusu, nggak galau hidupnya, tenang. Apapun yang terjadi dia akan hadapi dengan ketenangan. Kenapa itu? Karena yakin apapun kesulitan kita, sebesar apapun kesulitan kita, pasti Allah akan menolong. Sebetulnya ketika kita punya masalah, yang menyelesaikan siapa, Bu? Allah. Jadi yang ketika kita punya masalah, yang menyelesaikan bukan diri kita. Kita hanya dua tugasnya, Bapak Ibu. Tugas kita adalah pertama ikhtiar, yang kedua berdoa. Selebihnya
serahkan kepada Allah. Biarlah Allah yang memberikan solusinya dalam hidup kita ini. Kita tugasnya hanya berikhtiar dan berdoa. Nah, oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah akan memiliki kekuatan batin yang luar biasa. Hidupnya tenang, tentram, damai, bahkan bahagia. Nah, itu yang harus menjadi, ya kita menjadi aneh Pak, kalau ada orang mengaku beriman tapi hidupnya galau, gitu ya. Berarti kalaulah dia sudah ibadah, nah ibadahnya perlu diperbaiki. Perbaikinya mungkin karena imannya, mungkin karena pemahamannya, dan mungkin karena penghayatannya, gitu ya Bu ya. Ya kalau sudah begitu, udah rajin sholat, rajin ini, udah paham, tapi masih galau juga, ya perlu dibawa ke dokter orang itu. Ya iya, ya udah nggak ada lain, gitu kan, itu udah sampai puncaknya. Mungkin sutris kali ya. Kalau di kampung saya itu stres karena saking stresnya menjadi sutris. Mari Bu, hidup itu dibuat gampang aja, nggak usah stres. Orang hidup cuma sebentar kok stres-stresan segala. Ya, ini mati hidup, Ibu ya. Hidup itu terus jalani, apalagi nikmati, terus syukuri. Udah enak kita ini, mau ngapain? Apalagi kayak bapak udah enak kan, cucu udah pada gede-gede, udah nggak mau ngapain coba? Kurang apa coba? Kalau masih seusia bapak kok masih stres-stres juga, ngapain? Itu ya, nah, gitu. Ya udah. Ya, nikmati aja gitu ya, bahagia gitu ya. Ya kalau yang masih muda-muda pada stres ya wajar aja, maklum. Ya tapi kalau udah kayak bapak kok stres ya aneh aja gitu ya. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu, yang ketujuh, dimudahkan segala urusannya. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan melapangkan kesusahannya, mengeluarkannya dari kesempitan, dan memberinya rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka, min haitsu la yahtasib. Gimana tuh? Ah gitu Pak. Udah dijamin oleh Allah, asal kita nggak kaken pola aja Pak. Ya nanti ada hadis tuh, kalau orang udah usianya 60-70 tahun ke atas itu, mohon maaf tinggal kebaikannya, asal jangan kaken pola tadi. Ya tapi kalau kaken pola menjadikan yaitu tadi bisa jadi stres sendiri ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita akan dimudahkan segala urusannya oleh Allah. Yang kedelapan, menjadi asbab dikabulkannya doa. Makanya kenapa Bapak dan Ibu, ketika Bapak Ibu ingin berdoa kepada Allah, maka jangan lupa banyak-banyak beristighfar dulu. Paling tidak ya 3 kali begitu ya. Makanya di dalam sebuah ayat, dan kepada Tsamud kami utus saudara mereka Soleh. Soleh berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah dan menjadikan kamu pemakmurannya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Rabbmu amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa-doa hambanya. Jadi Bapak dan Ibu, agar doa kita cepat melesat, cepat dikabulkan oleh Allah, dan setelah dikabulkan oleh Allah, banyak-banyak beristighfar. Karena apa? Ketika kita beristighfar berarti kita dalam keadaan bersih. Ya, kalau kita dalam keadaan bersih, mudah dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, yang ke-9, memiliki wajah yang cerah. Maksudnya apa Bu kalau wajah yang cerah? Apa wajahnya glowing apa gimana? Jadi wajah yang cerah itu menandakan bahwa orang itu bahagia. Cerah itu menandakan orang itu hidupnya betul-betul mulia. Ya, enggak begitu ketemu orang cemberut, senyum aja susah begitu ya. Makanya ini terutama nanti di akhirat ya. Di dalam sebuah hadis, barang siapa yang ingin berbahagia ketika melihat lembaran catatan amalnya pada hari kiamat, maka perbanyaklah untuk beristighfar. Ketika cahaya
dalam hidup kita ini, wajah kita ini bersinar, maka kita disuruh banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ke-10, menjadi orang yang sabar. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, untuk menjadi orang yang sabar itu nggak mudah, Bu. Memang ngomongin tentang sabar gampang, tapi mempraktekkan sabar, wah, pakai sin besar, Pak, susah. Tapi ingat, bukan berarti nggak bisa ya, Bu. Karena nanti kunci manusia untuk sampai kepada kemuliaan harus melalui tahap namanya sabar. Padahal, Bu, sabar itu tingkat yang paling rendah tentang kebaikan. Sebab nanti manusia itu ada 4 tingkatan ketika manusia itu dihadapkan kepada persoalan. Tingkatan yang paling rendah ini yang jelek ya, itu namanya halu'a. Halu'a itu bahasa kitanya itu galau, Bu. Halu'a apa? Yang gerutu, yang ngomel, pokoknya nggak menerima. Jadi begitu kita dihadapkan kepada permasalahan dan persoalan, nggak nerima. Kok yang kena saya? Kenapa nggak dia? Kok nggak, kalau sakit kok nggak sembuh-sembuh? Itu artinya nggak nerima. Hala'a itu artinya ingin segera sesuatu, cepat. Jadi kita ini kalau punya masalah ingin instan, ya. Kalau bangun tidur taunya ada duit setumpuk gitu, instan. Jadi nggak mau kerja keras, tapi tahu-tahu duitnya banyak. Itu kan manusia begitu ya. Ya kalau begitu, ya ngingut tuyul aja, gitu ya. Tapi berbahaya juga ya, Bu ya. Jadi sekali lagi, Bu, kita makan enak, kita hidupnya bahagia itu karena apa? Kerja keras. Kalau kita tahu makhluk gitu, cuman disuapin doang, nggak nikmat, Bu. Ibu bisa makan nikmat, lezat itu karena apa, Bu? Karena berjuang. Coba kalau dari pagi nggak makan sampai sore, begitu nanti ngelihat siang-siang aja nih, apalagi panas ini sih agak mending ya. Saum hari ini kita agak mending karena dingin cuacanya, jadi nggak lapar terus. Tapi apa malah lapar jangan-jangan ya? Kalau panas itu coba lihat tuh. Siang-siang ada anak kecil bawa es jeruk, diseruputin sama dia. Yang nyeruputin anak, yang nelen ibu. Terus pikirannya apa, Bu? Tar pokoknya buka, saya mau pakai es jeruk. Nggak taunya ada tukang bakwan lewat. Anak kecil beli juga. Yang ngunyah anak-anak itu yang nelen ibu. Sengsara betul ya. Jadi Bapak dan Ibu, mari ya tentu kita agar menjadi orang-orang yang sabar. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfiri lidzambik wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Maka bersabarlah kamu karena sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampunan untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Rabbmu pada waktu petang dan pagi. Jadi Bapak Ibu, dengan kita banyak beristighfar, insya Allah bisa menjadi orang sabar. Tapi istighfarnya yang benar ya, Bu ya. Jangan istighfarnya di tetangga saya sana, astagfirullah gitu. Kok masalah nggak selesai-selesai ya, ngomong istighfar, tapi begitu boleh nggak sih, Bu, kita istighfar begitu? Ya, Bu, kalau kita menyebut asma Allah, menyebut kalimat thayyibah, mari dengan kebaikan. Jangan sampai dengan marah ya, Bu ya. Tapi dengan kebaikan, dengan kelembutan tadi, sehingga insya Allah ketika kita banyak beristighfar kepada Allah, maka 10 hal ini akan ada di dalam diri kita. Begitu 10 hal ini akan ada di dalam diri kita, maka hidup kita akan menjadi orang yang sukses, mulia dan bahagia sebagai apapun Bapak dan Ibu. Dan mudah-mudahan, dan ini sudah dipraktekkan oleh orang-orang pendahulu kita, oleh salafus soleh, ya, oleh salafus soleh. Mosok kita juga nggak bisa juga ya. Mudah-mudahan, mari terutama di bulan Ramadan ini kita disuruh banyak-banyak beristighfar. Makanya saya ingatkan kembali, selesai sholat taraweh, ibu mesti harus baca istighfar. Yang nanti kita ada apa? 9 macam istighfar. Ya, 9 macam istighfar.
Istighfar di bulan Ramadan itu digabung. Pertama kita disuruh begitu kita salam assalamualaikum, assalamualaikum, sholat taraweh, istighfarnya didahului dengan asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah. Astagfirullah saja ya Bu ya. Karena istighfar setelah sholat itu memang ya, kalau sholat wajib terutama istighfarnya juga hanya astagfirullah. Setelah sholat malam astagfirullah juga. Makanya asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah. Jangan astagfirullahaladzim gitu ya. Itu lain lagi. Astagfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ada yang juga ujungnya min sakhatika wan nar, sama. Tapi intinya kita memohon mohon kepada Allah agar dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Setelah itu dikukuhkan dengan doa. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu selesai tuh. Begitu ibu selesai sholat witir, zikirnya adalah Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus 3 kali, baru ditutup dengan Subuhum Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Dan ini juga tidak hanya dibaca ketika Bapak Ibu tarawih saja, tapi ketika nanti di luar bulan Ramadan Bapak Ibu sholat malam itu juga yang dibaca. Insya Allah Bapak Ibu kita akan menjadi orang yang mulia dan bahagia. Lantaran apa? Ketika manusia melakukan keburukan, kejahatan, maksiat, maka segala langsung dibersihkan oleh Allah. Karena mohon maaf, yang bisa membersihkan dosa dan kesalahan kita hanya Allah. Manusia nggak bisa. Nah, oleh sebab itu mari Bu, bulan Ramadan kita jadikan sebagai momentum, peluang untuk kita menjadi orang yang mulia dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan. Nanti lanjutannya kita akan membahas tentang waktu terbaik untuk beristighfar, dan juga nanti ada kalimat-kalimat istighfar yang akan kita baca yang seperti apa, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, yang insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keafiatan sehingga dapat menyelesaikan siam Ramadan dan amaliyah Ramadan di tahun ini, dan kita keluar bulan Ramadan diampuni dosanya, menjadi orang bertakwa, dan kita akan dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun depan. Saya kira itu Bapak dan Ibu. Sebelum kita tutup, biasa mungkin ada yang ingin ditanya dari hal-hal yang saya sampaikan atau mungkin di luar materi yang saya sampaikan. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.